Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam sorga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Lukas pasal 11 ayat 5 sampai dengan ayat 13. Mintalah Roh Kudus. Pada waktu itu, sesudah mengajar para murid berdoa, Yesus bersabda kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara.' Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anak itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya." Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, apa maksudnya menganugerahi roh? Kita sudah menerima Roh Kudus saat kita dibaptis dan diurapi krisma. Tetapi banyak dari kita tidak mengalami buah-buah dari sakramen tersebut. Kesulitan ini disebabkan oleh sikap batin yang kurang baik dan tidak ada kehausan akan roh. Dalam gereja ada berbagai gerakan, dan kegiatan itu misalnya gerakan karismatik yang dapat membuka diri kita terhadap Roh Kudus. Kita dapat memilih satu dari gerakan atau kegiatan tersebut. Mari kita melibatkan diri dalam kegiatan gerejawi yang memampukan kita untuk merasakan sentuhan roh. Di atas semua kegiatan dan gerakan tersebut, kita diajak Yesus untuk meminta Roh Kudus kepada Bapa. Kita boleh meminta apa saja, tetapi kita tidak boleh lupa meminta Roh Kudus. Meminta Roh Kudus artinya meminta Yesus menuntun hidup kita.
kita akan dibebaskan dari keinginan daging, misalnya ketidakmurnian, misalnya kebencian, misalnya hawa nafsu, dan kita akan dituntun kepada buah-buah roh, seperti kasih, seperti sukacita, seperti damai. Mari kita berseru meminta Roh Kudus kepada Bapa. Dia akan mengaruniakannya kepada kita. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, utuslah Roh-Mu dan jadikan kami baru di seluruh muka bumi. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.